قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat, semoga memberi rahmat dan ta'zim siapa Allah alaihi atas Kanjeng Nabi wasallama, dan memberi keselamatan siapa Allah akan Kanjeng Nabi. Wulida, maka dilahirkan, sallallahu alaihi wasallama, sholat, semoga, ini doa ya, sholat semoga memberi rahmat dan ta'zim siapa Allah alaihi yang atas Kanjeng Nabi, alaihi atas Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau maknain alaihi atas Kanjeng Nabi Muhammad, itu hi-nya itu dikasih mim aja. Biasanya itu umumnya itu kalau Allah dikasih kayak semacam alif, kalau Kanjeng Nabi Muhammad dikasih mim buat rujukan alaihi itu. Jadi itu alaihi kan, ala kan udah tahu nih artinya kebanyakan ya, ala itu kan atas. Hi-nya itu kembali kemana? Kepada Kanjeng Nabi, jangan ditulis Kanjeng Nabi, tapi tulis aja mim di bawahnya kayak gitu. Wasallama, dan semoga memberi keselamatan akan Kanjeng Nabi siapa Allah. Yaumal Isnaini, dilahirkannya kapan? Yaumal Isnaini, pada hari Senin. Fi syahri Rabi'il Awwali, di bulan Rabiul Awal. Min amil fili, dari tahun gajah. Jadi dulu mah tahun-tahun itu belum ada tahun Hijriyah ya. Jadi masih pakai istilah-istilah kayak amul huzn, amul fil. Qila sanihi, qila dikatakan apa, ada pendapat lain mengenai tanggal ya, mengenai tanggal Kanjeng Nabi lahir. Sanihi, dua, wakila, dan dikatakan salisuhu, tiga, wakila, dan dikatakan sani asyarihi, 12. Maksudnya ini tanggalnya, tanggal kelahiran beliau. Wakila, dan dikatakan khairu dzalika, selain sanihi, salisuhu, dan sani asyarihi. Jadi beliau lahir hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, tanggalnya kapan? Ada yang bilang tanggal 2, ada yang bilang tanggal 3, ada yang bilang tanggal 12. Dan ada juga yang bilang pendapat-pendapat lain, banyak lah kayak gitu. Tapi kan yang kita ketahui kan beliau itu 12 Rabiul Awal, itu nggak apa-apa berarti kayak gitu. Wakanat, dan ada. Wakanat, dan ada. Siapa? Sayyidah Aminah, ibunya Kanjeng Nabi. Wakanat, dan ada Sayyidah Aminah. Qad hamalat, benar-benar telah mengandung. Qad hamalat, benar-benar telah mengandung. Qad hamalat, benar-benar telah mengandung bihi dengan Kanjeng Nabi. Bihi, dengan Kanjeng Nabi. Siapa? Ummuhu, ibunya Kanjeng Nabi. Nah, tadi tuh kanat sama hamalat itu fa'ilnya tuh ummuhu. Jadi siapa yang ada dan siapa yang benar-benar telah sedang mengandung, itu siapa? Itu semua yang mengandung itu, yaitu ummuhu. Siapa? Ummuhu, ibunya Kanjeng Nabi. Fi ayyamit tasyriki, di hari-hari yang tasyrik. Jadi ada hari-hari tasyrik tuh kalau ntar nih bulan haji itu kan ada hari-hari tasyrik tuh yang 3 hari. Nah, pada hari-hari itu Sayyidah Aminah ini mengandung. Indal jamroti, ketika
indal jamratil wusta, ketika melaksanakan jamroh wusta. Wakila, dan dikatakan berarti ada pendapat lain, ghairu dzalik, selain jamratul wusta. Jadi ketika beliau Sayyidatuna Aminah sedang melakukan jamrah al-wusta, itu kan terjadinya kan di hari-hari tasyrik ya. Itu beliau sedang mengandung. Beliau mengandung. Dan juga ada yang bilang beliau ini mengandung bukan ketika jamratul wusta, ada yang lain gitu, pendapat yang lain. Ya kalau mau tahu lebih dalam, jamratul wusta itu salah satu dari manasik haji ya, jamratul wusta, ngelempar batu begitu. Aneh kurang ini sih, kurang paham juga. Tapi pasti pernah dengar lah kalau kita ngaji fikih itu tentang haji itu, jamratul wusta. Walailatu miladihi, adapun malam kelahirannya Kanjeng Nabi. Walailatu miladihi, adapun malam kelahirannya Kanjeng Nabi. Walailatu miladihi, adapun malam kelahirannya Kanjeng Nabi. Alaihi salatu wassalam, alaihi, atas Kanjeng Nabi. Alaihi itu atas Kanjeng Nabi. Itu alaihi, atas Kanjeng Nabi. Kayak gitu juga bisa ya. Kadang-kadang orang ngartiin khobar itu, ini kan khobar muqaddam nih. Kadang-kadang orang ngartiin khobar itu, khobarnya dulu dibaca baru lafaznya. Ada yang lafaznya dulu dibaca baru dibaca khobarnya. Itu alaihi atas Kanjeng Nabi. Alaihi itu atas Kanjeng Nabi. As-salatu, adapun solawat, rahmat, ta'zim, wassalamu, dan keselamatan. Ibtoroba bergetar. Ibtoroba bergetar. Apa yang bergetar? Iwanu Kisra. Apa yang bergetar? Iwanu Kisra, kerajaan Romawi. Ibtoroba bergetar. Apa yang bergetar? Iwanu Kisra, kerajaan Romawi. Hatta sehingga sumi'a terdengar apa sautuhu, suaranya idtirob. Apa sautuhu, suaranya idtirob. Tadi kan di atas kan idtoroba itu artinya bergetar. Idtoroba yadtaribu idtiroban. Jadi sumi'a terdengar, apa sautuhu, suaranya getaran. Getaran bahasa Arabnya idtirob. Karena kan idtoroba kan fi'il madhi. Idtoroba yadtaribu idtiroban, getaran. Jadi kita rujuk ke belakang laginya pakai bahasa Arab. Sumi'a terdengar, apa sautuhu, suaranya idtirob, getaran. Wasakotot, dan putus atau rubuh. Apa rubuh bahasanya? Rubuh itu kalau itu terkenal, rubuh gimana sih rubuh? Wasakotot dan putus. Wasakotot dan putus, atau sakotot juga bisa diartiin apa sih? Iya, rubuh kan? Wasakotot dan rubuh minhu karena idtirob, karena getaran tadi itu, karena bergetar itu. Minhu dari idtirob, minhu dari idtirob, getaran. Minhu dari idtirob, getaran. Jadi hu-nya kembali ke idtirob, getaran. Minhu dari getaran. Arba'a asyrota, 14. Arba'a asyrota, 14. Apanya syurfatan? Tiangnya. Apanya syurfatan? Tiangnya. Jadi ketika kerajaan Romawi ini bergetar gitu, itu 14 tiangnya itu juga ikut rubuh gitu, ikut putus.
Bahasa putus ini nggak enak ya, rubuh aja gitu. Rubuh, hancur tiang-tiang yang 14 yang ada di kerajaan Romawi itu. Wa khomadat, dan kemudian apalagi yang terjadi ketika malam lahirnya Maulana Muhammad. Wa khomadat, dan padam. Apa yang padam? Naru Farisin, apinya orang-orang Persia. Wa khomadat, dan padam apa naru Farisin, apinya orang-orang Persia. Walam tahmud, dan tidak pernah padam. Walam tahmud, dan tidak pernah padam apa naru Farisin. Walam tahmud, dan tidak pernah padam apa naru Farisin. Qabla dzalika, sebelum lahirnya Kanjeng Nabi. Qabla dzalika, sebelum lahirnya Kanjeng Nabi, bi alfi amin, selama 1000 tahun. Bi alfi amin, selama 1000 tahun. Jadi yang terjadi juga ketika Kanjeng Nabi Muhammad malam itu lahir, itu api orang-orang Persia itu mati. Di mana api itu dijaga oleh orang-orang Majusi kurang lebih 1000 tahun. Dan ketika Maulana Muhammad lahir, api itu mati. Wagodot, dan surut. Surut berarti ada air, ada genangan air yang banyak. Wagodot, tapi genangan air itu surut ya. Wagodot, dan surut. Apa yang surut? Buhairah. Buhairatu sawata, danau sawah. Buhairatu sawah. Buhairah ini danau ya. Sawah ini namanya. Jadi ada danau namanya Danau Sawah. Danau Sawah ini terletak di Irak. Terletak di Irak, dekat Sungai Efrat. Dekat Sungai Efrat. Baik. Maulidu sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Kanjeng Nabi. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini fi syahri Rabiul Awwal min amil fil kila thanihi wa kila thalithu wa kila thani asyrihi wa kila ghairu dzalik. Kanjeng Nabi lahir pada hari Senin. Hari Senin, ada yang bilang tanggal lahirnya ini, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, ada yang bilang 12. Bahkan ada yang bilang yang lainnya, tapi yang masyhur, yang kita pahami, yang kita ketahui dari guru-guru kita, itu 12. Hari Senin tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena belum ada tahun Hijriyah. Seperti itu. Wa kanat qad hamalat bihi ummuhu fi ayyami tasyriki 'indal jamratil wusta wa qila ghairu dzalik. Dan benar-benar telah mengandung Sayyidatuna Aminah, mengandung ketika hari-hari tasyrik, ketika beliau sedang melaksanakan Jumratul Wusta. Wa qila ghairu dzalik, dan juga ada pendapat yang lain selain ada pendapat yang mengatakan beliau mengandung selain ketika Jamratul Wusta. Wa lailatu miladihi alaihi salatu wassalam. Jadi gini, ketika orang-orang masyghul dengan Lailatul Qadar, ya, jadi kan ada yang berpendapat bahwasannya malam yang paling agung adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kata Sayyidi Abuya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, atau biasa murid-muridnya itu manggil beliau dengan sebutan Abuya Al-Maliki. Kata beliau itu malam yang agung, malam yang mulia itu bukan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar sendiri ulama itu banyak khilaf gitu ya. Terutama ulama zahir banyak khilaf kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kan ada yang bilang seluruh malam pada malam bulan Ramadan, ada yang bilang pada 10 akhir bulan Ramadan, ada yang bilang pada tanggal-tanggal akhir bulan Ramadan. Itu semuanya banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat. Jadi apakah bisa dikatakan malam yang mulia jika perbedaan itu terus didebatkan gitu, bahkan tertulis di kitab-kitab turos ya. Tapi katanya beliau malam yang paling agung itu malam ketika lahirnya Maulana Muhammad.
Karena seluruh alam semesta itu semua berbahagia dan menunggu kedatangan makhluk yang agung ini. Ini sedikit ya, di sini tuh sedikit tentang kejadian di mana ketika beliau lahir. Banyak sebenarnya, banyak sekali kejadian-kejadian alam semesta. Alam semesta itu selain Allah ya. Al-alam kan siwa Allah, selain Allah. Alam semesta itu bergembira, seluruh batu, tanah semuanya, manusia semuanya bergembira dan menantikan kehadiran makhluk yang agung ini. Jadi katanya Abu Ya Al-Maliki, malam yang paling agung adalah malam ketika Sayyiduna Muhammad lahir. Allahumma sholli alaih. Apa yang terjadi ketika Maulana Muhammad lahir? Apa yang terjadi ketika Sayyidina Muhammad lahir? Ibtaraba iwanu kisra hatta sumi'a sautuhu wa saqatat minhu arba'a asyrata syurufah. Yang terjadi, kerajaan Persia, kerajaan Romawi, maaf. Kerajaan Romawi yang dimana kerajaan ini paling besar, yang dihempit dihempit dua benua, dihempit dua daerah Arab dan satu lagi daerah Persia. Arab sama Persia itu dihempit dua negeri ini, itu ada kerajaan besar, kerajaan Romawi, di mana ketika Maulana Muhammad lahir, kerajaan Romawi ini bergetar sampai ada suaranya. Kan kalau kita bergetar doang mah kan biasa ya, bergetar biasa mah nggak menimbulkan suara. Ini kalau bergetarnya udah menimbulkan suara berarti dahsyat. Jadi kerajaan Romawi itu bergetar sampai terdengar suaranya. Kemudian tiang-tiang yang ada 14 di kerajaan Romawi tersebut hancur. Satu persatu hancur. Apalagi yang terjadi? Wa khamadat naru farisin wa lam takhmud qabla dzalika bi alfi am. Orang-orang Majusi itu menyembah api, ya. Orang-orang Majusi itu di Persia itu menyembah api. Dan apinya itu dijaga benar-benar sampai 1000 tahun lamanya. Nah, ketika beliau lahir, api itu mati. Langsung pemimpin Majusi ketika itu katakan, beliau bilang, ini telah muncul orang yang akan merubah dunia. Kayak gitu. Lalu apalagi yang terjadi? Wa ghadat buhairatu sawah. Jadi ada danau namanya itu Danau Sawah. Danau Sawah ini terletak di Irak. Dekat Sungai Efrat. Nah, ketika Maulana Muhammad lahir, sungai ini surut. Ya. Ya, ini sebagian atau kejadian-kejadian yang terjadi ketika Sayyidina Muhammad lahir. Sebenarnya banyak. Cuman karena ini merupakan ringkasan, kitab sejarah ringkasan, mungkin yang ditulis yang menurut Syekh Ibn Nas penting saja, seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam. Semoga bisa dicerna dengan baik. Kalau misalkan ada pertanyaan jangan sungkan, tanyakan saja, karena namanya sejarah ya. Hatta sejarahnya Maulana Muhammad semuanya itu ambigu. Kita nggak tahu yang mana yang benar. Kita cuma ngikut ulama, ittifaq ulama ini tanggal segini, begini kejadiannya kayak gitu. Jadi kalau ada pendapat yang lain atau itu silakan tanyakan saja, atau punya pendapat sendiri, udah pernah baca kitab sirah yang mana gitu. Ya mungkin sekian dari Ane. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala rada'uhu sallallahu alaihi wasallam. Rada'uhu
menyusuinya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rodo itu menyusui. Rodo'uhu Shallallahu Alaihi Wasallam, menyusuinya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ardo'athu alaihi salatu wassalamu. Wa ardo'at, dan telah menyusui akan Kanjeng Nabi. Wa ardo'at, dan telah menyusui akan Kanjeng Nabi. Wa ardo'at, dan telah menyusui akan Kanjeng Nabi. Jadi maf'ul ya. Siapa yang alaihi salatu wassalam. Wa ardo'at, dan menyusui akan Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang menyusui Kanjeng Nabi? Halimatu bintu Abi Dzu'aibin, yaitu Halimah binti Abu Dzu'aib al-Hudhaliyatu, yang tinggal di desa Hudhaliyah. Al-Hudhaliyatu, yang tinggal di desa Hudhaliyah. Wa indaha, dan ketika di sampingnya Halimah. Wa indaha, dan ketika di sampingnya Halimah. Wa indaha, dan ketika di sampingnya Halimah. Itu syukko, dibelah. Itu syukko, dibelah. Apa sodruhu, dadanya Kanjeng Nabi. Itu syukko, dibelah. Apa sodruhu, dadanya Kanjeng Nabi. Itu syukko, dibelah. Apa sodruhu, dadanya Kanjeng Nabi. Wa muli'a, dan diisi. Apa sodrun, ya kembali ke sodrun, ke belakang. Sodrun itu dada ya. Wa muli'a, dan diisi apa sodrun. Wa muli'a, dan diisi apa sodrun. Hikmatan, akan hikmah. Hikmatan, akan hikmah. Wa imanan, dan iman. Wa imanan, dan iman. Ba'da anistukhrija, setelah dikeluarkannya. Ba'da anistukhrija, setelah dikeluarkannya. Ba'da anistukhrija, setelah dikeluarkannya. Apa yang dikeluarkan dari dadanya Kanjeng Nabi? Hadzus syaitoni, bagian setan. Hadzus syaitoni, apa hadzus syaitoni, bagian setan. Minhu, dari sodrun. Minhu, dari sodrun. Sallallahu Alaihi Wasallam. Minhu, dari sodrun, atau minhu, dari Kanjeng Nabi ya. Minhu, dari Kanjeng Nabi. Minhu, dari Kanjeng Nabi. Maaf, salah ini kayaknya. Ke Kanjeng Nabi hu-nya. Minhu, dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ardo'athu, wa ardo'at. Lanjut ya. Wa ardo'at, dan telah menyusui akan Kanjeng Nabi. Aidon, halnya juga. Siapa yang menyusui Kanjeng Nabi setelah Halimah binti Dzu'aib, binti Abu Dzu'aib, yaitu Suwaibatul Aslamiyatu, Suwaibah al-Aslamiyah. Jariyatu Abi Lahabin, nyatanya budaknya Abu Lahab. Jariyatu Abi Lahabin, nyatanya budak perempuannya Abu Lahab. Wa ardo'at, dan telah menyusui akan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aidon, halnya juga. Siapa yang menyusui? Suwaibatul Aslamiyatu, Suwaibah al-Aslamiyah. Jariyatu Abi Lahabin, nyatanya budak perempuannya Abu Lahab. Wahadonat, dan telah merawat akan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang merawat Kanjeng Nabi?
Ummu Aimana ini alam kunyahnya. Alam kunyah itu bukan nama asli. Ummu Aimana yaitu Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Nama aslinya Barokah. Barokatul Habasyiyatu, yaitu barokah yang tinggal di Habasyiyah. Wahadonat dan telah merawathu akan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Ummu Aimana? Ummu Aiman. Ummu Aiman ini nama aslinya siapa? Barokatu Barokah. Nama aslinya Barokah. Nama aslinya itu Barokah binti Sa'labah. Barokah binti Sa'labah al-Habasyiyatu yang tinggal di Habasyah. Yang tinggal di Habasyah. Wakana dan ada siapa kanjeng Nabi warisaha itu warisa menerima warisan ha akan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kan perempuan. Wakana dan ada siapa kanjeng Nabi itu warisaha warisa menerima warisan. Itu warisaha menerima itu warisaha menerima Ummu Aiman. Wakana dan ada siapa kanjeng Nabi itu warisaha menerima Ummu Aiman. Menerima Ummu Aiman min abihi dari bapaknya. Min abihi dari bapaknya kanjeng Nabi. Siapa? Abdullah, Sayyidina Abdullah. Min abihi dari bapaknya kanjeng Nabi. Falamma maka ketika kabaro dewasa siapa kanjeng Nabi. Falamma maka ketika kabaro dewasa siapa kanjeng Nabi. A'taqoha memerdekakan siapa kanjeng Nabi akan Ummu Aiman. Wazawwajaha dan menikahkan siapa kanjeng Nabi akan Ummu Aiman. A'taqo dimerdekakan siapa memerdekakan siapa kanjeng Nabi akan Ummu Aiman. Wazawwaja dan menikahkan siapa kanjeng Nabi akan Ummu Aiman. Dinikahkan sama siapa? Zaid bin Haritsah, dinikahkan dengan Zaid bin Haritsah. Bismillahirrahmanirrahim. Radha'uhu sallallahu alaihi wasallam. Ini menceritakan tentang disusuinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu alaihi salatu wasallam Halimatu bintu Abi Dhu'aib bin al-Hudzaliyatu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui pertama kali oleh Halimah binti Abu Dhu'aib. Halimah binti Abu Dhu'aib ini tinggal di desa, nama desanya adalah Hudzaliyah. Tapi ada yang bilang juga yang pertama kali menyusui itu Suwaibah al-Aslamiyah. Wallahu a'lam ya, tapi di sini dikatakan yang pertama kali menyusui beliau yaitu Halimah bin Abu Dhu'aib yang tinggal di desa Hudzaliyah. Wa indaha syuqqa sadruhu wa muli'a hikmatan wa imanan ba'da an istukhrija hadzu syaitani minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi itu masih menyusui dengan Sayyidah Halimah, ada kejadian di mana dada Nabi ini dibelah. Ada kejadian di mana dada Nabi ini dibelah, dan di sini dikatakan dada Nabi ini diisi hikmah, diisi cahaya dan iman. Sebelum diisi hikmah, cahaya dan iman ini dibuang hadzu syaiton namanya. Dibuang itu bagian-bagian setannya itu dibuang. Jadi ada kejadian dibelahnya dada kanjeng Nabi untuk pertama kalinya. Karena nanti di sejarah itu ada beberapa kali dadanya kanjeng Nabi itu dibelah. Jadi ini untuk pertama kalinya ketika beliau
sedang menyusui ke Halimah binti Abu Dhu'aib. Nah, mengenai ini para ulama berbeda pendapat, ini banyak sekali perbedaan mengenai ini. Kalau katanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, kalau katanya beliau itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu begini. Beliau itu sebenarnya itu kata Habib Ali Al-Habsyi itu tidak dibuang hadus syaitan, nggak ada hadus syaitan, itu bagian setan di dalam beliau itu nggak ada, beliau maksum. Akan tetapi malaikat membelah dada beliau itu diisi cahaya, jadi tuhron ala tuhrin istilahnya itu. Jadi kejadian yang beberapa kali terjadi di belahnya dadanya kanjeng Nabi itu diisi cahaya, diisi hikmah, dikasih iman, diberi cahaya. Jadi tuhron ala tuhrin, dikasih udah suci, cuma dikasih lagi ditambahin itu. Jadi kata beliau, kata Habib Ali Al-Habsyi itu bagian setan itu nggak ada kayak gitu. Kemudian pendapat kedua dikatakan hadus syaitan itu ada, bagian setan itu ada di dada kanjeng Nabi itu ada, untuk membuktikan bahwasanya beliau ini benar-benar manusia gitu. Karena kalau nggak ada hadus syaitannya bisa jadi malaikat seperti itu. Jadi ada dua pendapat, ada yang pendapat pertama ada yang bilang bagian setannya itu nggak ada karena kanjeng Nabi itu maksum. Mana mungkin ada setan, kan? Kemudian uh, pendapat pertama tadi juga katakan beliau dibelah dadanya tujuannya, nah tujuannya ya untuk diberi cahaya lagi, diberi hikmah lagi, diberi iman lagi. Kemudian yang kedua ini, pendapat kedua ini dikatakan ada bagian setannya itu ada untuk menunjukkan beliau ini manusia sama kayak kita, cuman bedanya hadus syaitan yang ada di beliau itu dibuang oleh malaikat gitu, untuk menunjukkan keistimewaan. Dua-duanya secara ilmiah benar, cuman yang kita ambil yaitu yang pertama sebagaimana yang dikatakan Habib Ali Al-Habsyi, yaitu yaitu nggak ada hadus syaitan, nggak ada bagian bagian setan, bagian iblis di dada beliau itu nggak ada. Beliau itu suci, suci. Dan tujuan dibelahnya dada beliau ini untuk diisi hikmah, untuk diisi cahaya. Yang sebelumnya sudah ada cahaya supaya semakin terang. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam ya. Wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam aidan Thuwaibatul Aslamiyatu jariyatu Abi Lahab. Kemudian setelah Halimah binti Abi Dhu'aib, beliau lanjut disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, di mana Suwaibah al-Aslamiyah ini merupakan budak perempuannya Abu Lahab. Jadi diceritakan ketika Maulana Muhammad Sayyidina Muhammad ini lahir, Suwaibah al-Aslamiyah inilah yang mengabarkan kepada Abu Lahab bahwasannya Said Abdullah telah melahirkan seorang putra. Karena Abu Lahab gembira, akhirnya Suwaibah al-Aslamiyah ini dimerdekakan. Wa hadanathu sallallahu alaihi wasallam Ummu Aimana Barakatul Habasyiyatu. Setelah disusui, beliau dirawat. Siapa yang merawat beliau? Yang merawat beliau adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu nama kunyah ya. Kalau di istilahnya itu nama kunyah itu nama yang di depannya itu dikasih abun, dikasih umun, dikasih akhun. Ini kan dikasih umun nih. Nah, Ummu Aiman sendiri nama aslinya itu Barokah binti Sa'labah. Ya. Ummu Aiman ini nama aslinya Barokah binti Sa'labah. Beliau yang merawat kanjeng Nabi sampai beliau dewasa. Barokah bin Sa'labah ini orang Afrika, kulitnya hitam. Barokah binti Sa'labah ini orang Afrika, kulitnya hitam ya, di negeri Habasyah atau sekarang itu Ethiopia, Habasyah. Lah,
Lah, lalu Ummu Aiman ini dari mana? Ummu Aiman wa kana warithaha min abihi. Jadi sebenarnya Ummu Aiman ini budak dari bapaknya Kanjeng Nabi, Sayyidina Abdullah. Ya, budak dari bapaknya Kanjeng Nabi diturunkan, perbudakannya ini diturunkan ke anaknya Sayyidina Muhammad. Seperti itu. Falam makabaro. Nah, kemudian ketika setelah Kanjeng Nabi Muhammad sudah dewasa, a'taqaha wa zawajaha Zaid bin Haritsata. Beliau memerdekakan Ummu Aiman dan menikahkan Ummu Aiman ini dengan Zaid bin Haritsah, di mana Zaid bin Haritsah ini juga dulunya seorang budak. Beliau Zaid bin Haritsah ini dikisahkan, diceritakan Zaid bin Haritsah ini badannya bagus, ganteng, wah mantep pokoknya. Dan Zaid bin Haritsah ini seorang budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, yang mana Hakim bin Hizam ini membeli Zaid bin Haritsah, kemudian memberikannya kepada Sayyidatuna, kepada bibinya, ya. Jadi Hakim bin Hizam ini membeli Zaid bin Haritsah, kemudian diberikan kepada bibinya Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah memberikannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerdekakannya dan mengangkatnya jadi anak. Seperti itu. Rasulullah mengangkatnya menjadi anak. Jadi Ummu Aiman ini yang merawat beliau sampai beliau dewasa. Kemudian setelah beliau dewasa, beliau memerdekakan Ummu Aiman dan menikahkan dengan anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu.